Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartina, saya dari semester 1, jurusan Manajemen Ekonomi. Oke, di sore hari ini saya akan menjelaskan tentang motherboard, perangkat motherboard ini. Oke, motherboard ini bisa disebut juga dengan mainboard, terus papan sirkuit, lalu papan induk. Nah, motherboard ini gunanya untuk menempatkan hardware lainnya seperti prosesor, RAM, dan sebagainya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan motherboard prosesor ini tipe LGE 775. Nah, di sini ada bagian motherboard. Yang pertama itu prosesor, ini slot prosesor. Nah, ini adalah soket prosesor. Nah, prosesor ini tempat di mana prosesor dipasang. Ini gunanya untuk menempatkan prosesor. Nah, jenis prosesor itu di sini. Ini prosesor. Lalu di sini ada slot memori. Ini 2. Ini slot memori. Nah, ini untuk memasangkan memori. Nah, ini tempat untuk memasang memori. Nah, ini cara untuk memasang memori. Kita tekan, nah kita kunci. Oke. Ini untuk memasang memori. Lalu ini ada not bright. Not bright ini yaitu sebutan bagi komputer utama yang mengatur lalu lintas data antar prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Nah, ini itu disebut not bright. Lalu setelah not bright, di sini juga ada short bright. Ini yaitu short bright ini pembantu not bright yang menghubungkan not bright dengan komponen atau peripheral lainnya. Lalu selanjutnya itu ada slot PCI Express 16. Nah, ini yang hitam ini adalah slot PCI Express 16, yaitu khusus untuk dipasangi kartu VGA. Ini khusus untuk kartu VGA. Oke. Lalu di sini juga ada ini slot PCI 1 yang kecil, ini 2. Biasanya kalau yang motherboard lama itu ada satu lagi, pin yang baru ini cuma ada 1. Ini slot PCI Express 1 ini untuk memasang peripheral juga sama PCI Express 16, kartu atau card lainnya ini ya, selain kartu VGA ini. Lalu ini slot PCI ini 2, yang putih 2. Ini slot PCI. Nah, slot PCI ini slot umum yang bisa digunakan untuk memasang kartu atau card juga. Namun di bawah kecepatan dari slot AGP dan PCI Express. Oke. Kita beralih lagi ke di sini ada BIOS. Nah, ini yang kecil ini BIOS atau disebut juga dengan Basic Input Output System. Nah, ini BIOS. Nah, yang kecil. Nah, BIOS ini digunakan itu kegunaannya untuk memasukkan
dimasuki ke dalam IC room atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard. Nah, ini untuk menyimpan konfigurasi. Oke. Lalu di sini juga ada baterai CMOS. Ini baterai CMOS. Nah, baterai CMOS ini kegunaannya itu untuk menyimpan baterai CMOS itu khusus untuk memberikan daya pada pada BIOS. Oke. Ini kegunaan baterai CMOS ini bisa bertahan selama 3 tahun. Oke, selama bertahan 3 tahun ini baterai CMOS. Lalu selanjutnya di sini ada port SATA. Nah, ini port SATA. Port SATA 1, 2 dan 3, 4. Ini port SATA. Port SATA ini digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Nah, ini port SATA. Gunanya untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Nah, lalu di sini ada port IDE. Nah, ini yang baru. Port IDE ini untuk pengganti dari SATA. Nah, ini port IDE ini dari penyimpanan sebelum generasi SATA. Jadi sebelum generasi SATA itu kita pakai port IDE. Nah, ini port IDE. Nah, lalu di sini ada port floppy disk. Ini port floppy disk. Nah, di sini floppy disk ini kegunaannya itu untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket. Ini bisa disket sini. Bisa floppy disk juga. Lalu di sini juga ada port power. Nah, ini port power. Ini port power ini ada 24, port power 24 ini. Ini itu digunakan kegunaannya itu untuk memberikan daya kepada sistem komputer. Nah, ini untuk memberikan daya kepada sistem komputer. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada back panel. Nah, ini back panel. Ini adalah perangkat back panel semuanya. Saya akan menjelaskan back panel. Nah, di sini yang hijau itu namanya port PS2. Ini kegunaannya untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Nih, yang hijau, warna hijau. Dan di bawahnya ini berwarna ungu. Ini untuk menghubungkan keyboard ya, komputer. Lalu di sini ini yang pink. Ini itu port paralel. Port paralel ini memasang peripheral kecepatan rendah. Ya. Lebar datanya itu 8 bit. Nah, ini tuh biasanya untuk memasang printer di sini yang merah, nah di atas ini. Jadi biasanya digunakan untuk memasang printer. Lalu ini yang biru. Yang biru ini adalah port serial. Ini juga sama untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Nah, ini untuk transfer data serial. Yang biru. Nah, yang ini tuh port SPDIF ya. Ini gunanya untuk memur komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Nah, ini. Lalu ini ke atasnya ini itu port RJ45. Ini tuh kegunaannya untuk menghubungkan komputer ke jaringan LAN.
ini di atas. Nah ini yang 4 di bawahnya, ini yang 4 ini adalah yang 4 ini port USB. Port USB ini digunakan untuk peralatan eksternal generasi baru yang mengganti port paralel dan serial. Ini yang mengganti port paralel dan serial, ini menggunakan USB. Nah yang ini namanya port audio. Yang ini namanya port audio. Oke. Port audio ini tuh untuk menghubungkan, ini yang di sini. Nah, port audio menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, terus sama line in sama line out. Oke. Sekarang saya udah menjelaskan semua tentang motherboard. Baiklah.